kita. Kemarin kita udah sampai discard and sales ya of disposal of fixed asset. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang exchange of fixed asset. Jadi sering juga terjadi di mana aset tetap ya kita tukarkan. Baik misalnya antara mobil dengan mobil, misalnya ditukar yang sejenis, ataupun misalnya mobil ditukar dengan mesin, misalnya kan bisa jadi ya, namanya juga transaksi bisnis atau ekonomi, ya selama dua belah pihak sepakat kan kenapa enggak. Oke, kita coba nih perlakuan di akuntansinya itu gimana ya. Oke, saya pastikan udah screen ini ya. Exchange of non-monetary asset. Ya. Oke. Jadi kalau di dalam pertukaran fixed asset, jadi sekali lagi fixed asset itu adalah bagian dari non-monetary asset. Jadi kita harus tahu dulu nih ada yang namanya commercial substance. Bahasa Indonesianya itu substansi komersial. Jadi, nah pada saat kita melakukan penukaran antara suatu aset tetap dengan aset tetap lain, kita harus mempertimbangkan apakah aset yang akan kita terima ini, hasil tukar ini, itu memiliki substansi komersial atau commercial substance atau tidak. Ya. Nah, commercial substance itu apa sih? Nah, if the future cash flows change as a result of the transaction. Jadi gini, contoh sederhananya gini, misalnya nih, kita mau tukar mesin produksi kita dengan mesin produksi yang lain gitu ya. Kita tukar. Nah, ternyata mesin produksi yang nanti kita dapat ini habis dari penukaran, dari exchange, oke. Ini kita dapat, ternyata mesin ini dia itu lebih irit bahan bakarnya misalnya olinya pemakaiannya lebih sedikit, lebih hemat ya. Lalu dia juga biaya perawatannya lebih rendah. Nah, jadi biaya perawatannya lebih rendah, sehingga kita tahu di sini ada future cash flow change as a result of the transaction. Jadi kita tahu bahwa di masa depan setelah penukaran aset ini kita bakal mengeluarkan biaya untuk mesin tersebut itu lebih kecil, lebih sedikit dibanding aset kita yang sekarang ini, mesin kita yang udah kita tukar sama dia. Nah, itu berarti disebut memiliki commercial substance atau substansi komersial tadi. Ya. Tapi kalau misalnya mesin tadi ternyata toh sama-sama aja kurang lebih, ya berarti dia tidak punya commercial substance. Nah, itu nanti akan menyebabkan perbedaan pada saat kita melakukan pencatatan di akuntansi. Ya. Jadi ingat laporan keuangan kan ini kan kita nanti accounting guidance-nya, jurnalnya itu seperti apa, sehingga kan efek menjadi laporan keuangan, otomatis kan laporan keuangan kan mencerminkan transaksi ekonomi dari perusahaan tersebut, transaksi keuangan. Jadi nampak apakah penukaran aset memiliki commercial substance atau enggak. Nanti kan dijelaskan juga di catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau misalnya dia memiliki commercial substance, maka kita akui gain and losses immediately. Jadi kalau kita gain, misalnya hitungannya kita catat sebagai gain on exchange of fixed asset. Jadi dikredit kan gain. Kalau loss kan berarti di debit. Tapi kalau dia tidak memiliki commercial substance, maka nanti di defer. Jadi nanti mengurangi nilai harga perolehan. Jadi dia tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Karena kan gain or loss itu kan masuk ke laporan laba rugi tuh. Ya, dia nggak masuk. Nah ini akuntansi ini sangat amat mengatur dan sangat tidak mau gitu sembarangan masuk ke dalam laba atau rugi ya, karena pada dasarnya pembaca laporan keuangan kan paling sensitif kan nggak laporan laba rugi ya secara harfiah gitu. Oke, semoga cukup jelas. Oke, sini ada loss situation. Kalau kondisinya loss tapi punya commercial substance, company should not value asset at more than their cash equivalent price ya. If the loss were deferred, asset will be overstated. Nah ini ya, akuntansi kan paling nggak mau tuh yang namanya
aset itu overstated, kan kita udah belajar ya, ada kalau receivable ada allowance for doubtful account-nya, inventory juga dihitung NRV, itu kan supaya tidak overstated. Ya, saya udah jelaskan panjang lebar di kelas. Jadi kalau dalam keadaan rugi, kita tidak boleh mencatat nilai aset dari harga cash equivalent price. Jadi logikanya kan kalau misalnya kita beli nih, ya kita beli aset itu harganya sekian. Kalau misalnya 100 juta, kan tidak boleh kita catat nilai asetnya itu di atas 100 juta. Karena beli aja itu 100 juta misalnya gitu, kalau pakai uang. Apalagi kalau pakai tukar. Nah, oke. Mungkin supaya lebih jelas ya, kita langsung ke contoh aja deh. Karena memang kalau lihat contoh itu lebih lebih mudah ya untuk dimengerti. Tapi coba kita loncat dulu ke summary-nya. Jadi, oke, jadi ini ya. Tetap. Berarti nanti secara teorinya kita compute dulu, hitung apakah ada gain or loss dari transaksi penukaran ini. Lalu, this amount is equal to the difference between the fair value of the asset given up. Jadi, fair value dari aset kita yang kita tukarkan dan book value-nya. Nah, jadi kan pas penukaran ini kita kan lihat dari nilai wajar ya, seperti yang di video sebelumnya, dari nilai wajar, bukan dari nilai buku. Kenapa nggak lihat dari nilai buku kok? Karena nilai buku itu tadi dia kan banyak estimasinya ya. Jadi mungkin dia pakai garis lurus yang perusahaan yang kita mau tukar ini mesinnya itu pakai straight line, maaf, pakai double declining misal, beda. Bagi saya ini penyusutan 4 tahun, bagi dia 8 tahun, kan beda. Jadi pakai nilai buku dalam exchange itu tidak tepat ya, karena perbedaan itu tadi, perbedaan estimasian dari perusahaan. Jadi gimana nih supaya fair? Nggak pakai fair value atau nilai wajar. Nilai wajar salah satunya kalau ada pasarnya ya, kayak misalnya pasar mobil bekas itu kita bisa tahu harganya berapa. Tapi kalau tidak ada ya, kita bisa pakai KJPP, kantor jasa penilai publik. Tapi kan lihat lagi ya, kalau yang aset yang ditukarnya tidak besar ya pakai KJPP kan malah nambah cost ya. Okay, if the exchange has commercial substance, recognize the intent. Sama kayak tadi yang langsung dicatat laba atau ruginya. Tapi kalau nggak ada, itu dimasukkan di dalam harga perolehannya ya, mengurangi atau menambah. Oke, kita langsung lihat contoh aja kali ya. Salah. Oke, ini kemarin ya. Oke, exchange. Oke, jadi kita lihat di sini soalnya. Holyfield Corporation wishes to exchange a machine used in its operation. Holyfield has received the following offers from the other company in the industry. Oke, jadi dia mau melakukan exchange mesin. Di sini ada beberapa company ya. Selain Holyfield sendiri ada Dorset, Winston, Leiston, and Greeley. Oke, jadi kalau yang Dorset, dia offer to exchange a similar machine plus 23,000. The exchange has commercial substance for property. Oke, jadi memang commercial substance-nya biasa kalau disoal akan dikasih tahu, karena itu kan tersirat ya. Pada saat harus gimana ya, bukan orang accounting yang tahu punya commercial substance atau enggak. Mungkin bagian general affair atau bagian yang ngelola fixed asset-nya ini ya, yang mau maintain fixed asset ini yang tahu kan apakah mesin yang ditukar ini misal punya substansi komersial atau enggak. Oke. Kalau Winston, nah jadi kayak satu ya tadi yang Dorset. Jadi kadang dalam exchange itu tidak selalu dua barang ditukar, udah selesai, enggak. Kadang tukar, tapi kita merasa ya, misalnya punya kita ini mesinnya lebih baik daripada punya dia. Jadi kita minta ada namanya trade in value. Nah, trade in value itu adalah tambahnya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan tukar tambah. Jadi ada yang ditambah, duitnya harus ditambah ya, supaya mesin ini jadi setara, bisa ditukar ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi kadang misalnya mobil yang kita baru 2 tahun pakai, punya dia udah 4 tahun, kan udah beda tuh kalau mobil.
Jadi dia tukar, tapi yang si pemilik mobil 4 tahun ini dia harus tambah misalnya 100 juta gitu. Ya, jadi bisa trade in value. Oke, kalau kayak gini gimana? Oke, kita satu-satu ya. Jadi di sini mesin cost. Oke, ini kan semua yang informasi ini tuh net book value. Jadi menurut Holyfield sisa, berarti kan net book value-nya 160 kurang 60, 100.000. Kalau Dorset 120 kurang 45, berarti 75 ya harusnya. 75.000. Ya. Nah, di sini dia punya nilai fair value-nya nih. Nah, karena nilai fair value-nya inilah kenapa si Dorset mau nambah 23.000. Jadi kan ini 92.000 nih fair value-nya Holyfield ya. Dorset 69. Berarti selisihnya 23.000. Nah, jadi di sini fair. Jadi kita tahu nih mesin kita nih berapa nilai wajarnya per sekarang sesudah dipakai, bukan yang baru. Jadi makanya di sini 23, si Dorset jadinya mau deh bayar apa namanya apa namanya kekurangan 23.000-nya itu. Oke, gimana jurnalnya? Nih, ya, ini Holyfield and Dorset. Oke. Nah, di Holyfield oke, kita terima uang 23.000 jelas karena kan dia tukar ya 23.000. Bisa gini kan biar bisa nampak. Lalu machinery new. Nah, jadi kan tukar nih dari si siapa namanya? Dorset ya. Tadi nilai fair value-nya kan 69.000. Ya, jadi kita catat seharga nilai fair value 69. Oke. Cumulative depreciation dikurangi ya 60.000, dari jangan ambil yang 45 ya. Karena ini kan aset dia yang lama yang udah dia tukar kan keluar ya. Udah nggak di perusahaan lagi, jadi dikeluarkan. Maka cumulative depreciation-nya di debit 60.000. Lalu apalagi? Nah ini machine old juga harus dikredit karena kan mesinnya udah keluar dari perusahaan, dan resource list juga harus dikeluarin plus 60.000. Nah sebenarnya kalau dalam jurnal ya tinggal sisanya aja ya, apakah dia kurang di kredit atau di debit. Kalau dia kurangnya di debit berarti kan loss, kalau dia kurangnya di kredit berarti kan gain ya. Tapi jangan pakai cara seperti itu ya, boleh untuk memastikan, tapi lebih baik kita hitung. Jadi di sini fair value-nya itu kan 92.000. Bayangin nih, jadi kamu punya mesin, ini misalnya, itu nilai bukunya itu 100.000 nih, 160 dikurangin 60.000. Ya, tapi nilai wajarnya per sekarang itu 92.000. Nah, berarti kan dalam tanda kutip kita itu apa ya, di buku kita masih 100.000, ternyata nilai wajarnya itu 92, berarti kita rugi 8.000 ya. Jadi karena cumulative depreciation ini kan tergantung jenis depresiasinya ya, maksudnya dia pakai metode apa gitu, jadi makanya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kan kalian tahu kan double declining straight line menghasilkan berbeda-beda, sehingga makanya kita pakainya fair value, lebih fair. Kalau pakai NBV kan setiap perusahaan ya punya kebijakannya masing-masing. Oke, kita catat. Nah, keindahan dari jurnal adalah dia pasti balance, jangan lupa. Nah, karena ini dia punya commercial substance, makanya kita catat langsung ke loss on exchange of fixed asset. Kalau misalnya dia tidak punya commercial substance, berarti 8.000 ini mengurangi di sini. Nah, jadi nanti apa namanya di 69 ini. Jadinya harusnya kita catatnya ini nanti gini. Ya, seperti ini kalau tidak punya commercial substance ya. Oke. Gimana kalau dari sisinya Dorset? Nah, dari sisi Dorset sama ya, dia terima mesinnya yang dari Holyfield 92.000 sesuai dengan nilai fair value. Habis itu accumulated depreciation-nya dia kredit karena mesin lama ya, ini yang mesin lama keluar. Mesin yang lama ya, akun mesinnya keluar juga 120 ya, sesuai ini.
cash dia keluar 23. Nah, kalau di sini kan masuk, di sini kan keluar. Nah, sisanya sama kita hitung. Oke, jadi 69.000 fair value-nya dikurangi NBV. Ini sama ya, NBV-nya 75 dapat dari mana? Machine cost-nya 120, kurangin accumulated depreciation 45, jadi 175. Jadi di sini dia 6.000 juga loss. Ya, maka dicatat deh. Karena dia punya commercial substance, jangan lupa dihitung. Loss on exchange of fixed asset 6.000 debit. Oke. Nah, di sini oke, fair value of ini juga penting nih, karena kebanyakan mahasiswa lupa. Saya juga kadang suka lupa juga nih bagian sini. Kalian ingat nggak yang tadi, yang ini, ya? This amount, nah ini. This amount is equal to the difference between the fair value of the asset given up and the book value of the asset given up. Ya. Jadi, the amount is equal to the difference between the fair value of the asset given up and the book value of the asset given up. Makanya ini kan ruginya 8.000 ya. Ya, benar. Is equal to the difference between the fair value of the asset given up and the book value. Ya, benar. Jadi, fair value asset dikurangin NBV itulah loss atau gain. Sesuai ya dengan yang kita pelajari tadi teorinya. Nah, di sini fair value of NIF asset, jadi karena dia exchange ya kan. Jadi Holyfield ini dia punya nilai aset kan 92 ya. Terus tapi dia terima trade in value atau cash yang dia receive untuk pertukaran itu 23.000. Jadi aset capitalized dia 69. Nah, ini sesuai dengan fair value-nya. Jadi memang Holyfield dan Dorset melakukan trade in value atau tambahnya itu kan tukar tambah. Tambahnya itu sesuai dengan fair value-nya ya. Jadi selisih fair value dari aset itu dua-duanya si Holyfield sama Dorset itu menjadi tambahan uang. Jadi makanya fair value of new assetnya sama ya dengan fair value daripada asetnya si lawan transaksi. Oke, kita ini dulu ya, lanjut dulu supaya lebih paham ya. Di sini nomor 2 the Winston Company offer to exchange, oke? Jadi dia exchange saja nggak ada tambahnya, jadi tukar. Di exchange like commercial substance. Oke, jadi anggap misalnya mesinnya ternyata mirip aja gitu ya. Kalau yang si Dorset dia mungkin lebih mentalisnya lebih baik dan segala macam. Nah, di nomor 2 ini dia tidak punya commercial substance, lacks commercial substance. Oke, ini ya. Oke, jadi di sini dia mesin cost 152, akumulator 71, nilai fair value-nya 92 sama dengan si punya Holyfield. Jadi dia ini equal nih. Ya. Kalau seperti ini, ya. Nah, di sini kita hitung. Nah, di sini dulu saya juga suka bingung nih, kan dia equal nih, ya kan? Fair value-nya 92, ini juga 92, kan harusnya sama ya. Jadi tidak ada rugi, tidak ada untung, tapi dia nggak bisa seperti itu karena aset kita ini ya nilai bukunya itu kan beda dengan fair value. Jadi di situ untung atau ruginya itu dari itu perbedaan antara fair value dengan net book value. Jangan lupa net book value adalah cost dikurangi accumulated depreciation ya. Nah di sini oke. Oke, kita hitung dulu deh gain or loss-nya ya. Tadi ingat ya, gain or loss itu adalah dari fair value dari aset kita dikurangi nilai bukunya. Bukan fair value-nya kita sama fair value lawan transaksi dimutasikan, dikurangi, itu selisih, bukan ya. Jadi di sini fair value asetnya si Holyfield kan 92. Jadi 92-nya itu yang ini ya. 92 yang ini, bukan yang dari Winston. Ya, yang ini. Oke. Lalu nilai bukunya kan 100.000 tadi ya, 160.000 dikurangin 60.000. Berarti sama ya, dia punya loss 8.000 karena nilai bukunya lebih besar daripada fair value. Si siapa namanya bukan Dorset, Winston juga sama.
Ini nilai bukunya kan 152 kurang 71. 81.000. Fair value-nya 92. Nah, kalau di Winston jadinya gain, positif. Ya, karena fair value-nya 92, net book value-nya, nilai bukunya 81. Berarti dia ada gain 11.000. Nilai wajarnya malah lebih tinggi daripada nilai bukunya. Oke. Kadang ada juga sih beberapa produk seperti itu ya. Kalau mobil, saya dengar kayak Toyota, dia masih punya harga jual yang lebih tinggi. Harga tukar yang lebih tinggi pada saat sudah dipakai beberapa tahun. Tapi kayak merek tertentu misalnya, kalau udah kita beli itu hampir harganya turun misalnya seperti itu. Jadi memang ada. Jadi bisa gain, bisa loss. Oke. Jadi kita catat di Holyfield, machinery new 92 ya, sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan aset capitalize-nya 92. Lalu accumulated depreciation-nya 60.000. Ini sesuai dengan ini tadi ya, total 60 kita keluar. Bahkan mesin lamanya juga 160 sama. Loss on exchange-nya kita catat. Ya, langsung dicatat. Oke. Coba ya. Oke. Oke, ya ya. Jadi ingat-ingat ya. Kalau apa namanya? Kalau dia loss, jadi fair value-nya lebih rendah daripada net book value, itu selalu kalau dia fair value lebih rendah dari net book value, selalu loss kan? Pasti loss. Dan selalu di jurnal, dicatat loss on exchange. Ya, jadi nih, mau dia ada commercial substance atau tidak. Nah, jadi kalau loss dia harus selalu dicatat. Jadi ini mohon maaf ya tadi saya salah. Berarti di ini nih biarkan aja loss-nya. Sorry. Kecuali dia gain. Kalau gain, nah ini kita coba lihat ini ya. Kita lihat dari punya sisi sebelah Winston. Nih kalian bisa lihat ya, fair value-nya kan dia tidak catat 92, tapi 81. Kenapa? Karena gain-nya ini di defer. Jadi mengurangi nilai asetnya. Kalau dia punya commercial substance, pasti di sini kan ditulis gain on exchange of F. Jadi gini nih, ini 11.000, ini 9.000. Ya, tapi karena dia lack of commercial substance, ya, di sini udah dibilang, the exchange lacks commercial substance, maka kita catatnya seperti ini. Nggak ada gain-nya. Ya, tapi di defer. Kalau nggak kan nggak balance. Jadi 92 tadi fair value-nya kurangi sama gain-nya tadi 11.000. Jadi 81. Jadi dia catatnya machinery new 81, accumulated depreciation dikurangi 71 dari yang lama, nih ya, 71. Terus cost yang lama 152. Oke. Jadi gitu ya bedanya ada commercial substance sama tidak ada commercial substance itu lebih ke di gain-nya. Jadi kalau dia ada gain seperti Winston ini, maka dia harus di defer. Dia mengurangi nilai harga perolehan. Oke. Oke, coba kita lanjut lagi yang lain. Contohnya ada Liston. Nah, Liston ini gimana nih? Oke, 92 dia 95. Nah, di sini but wanted 3.000. Ya, benar ya. Dia minta ekstra 3.000 tukar tambah. Kenapa? Karena fair value dia 95, kita 92. Berarti kan supaya equal 95, dia minta tuh 3.000. Oke, the exchange has commercial substance for both parties. Oke. Sama Holyfield juga kita hitung, dia pasti selalu loss 8.000 ya. Ini udah jelas, NBV-nya cepet, book value-nya 92. Nah, di sini, nah hati-hati nih, di sini kita catat machinery-nya 95, bukan ini ya, bukan 92. 95 itu, nah kadang kita suka
ininya gini, kita lihat 95 tuh Liston punya fair value, 95 enggak. Tapi kita punya fair value, Holyfield, punya kita ini, kita kan lagi ngerjain Holyfield, 92 plus berapa trade-in-nya. Dalam hal ini 3.000. Nah, kebetulan mereka angka trade-in value atau tukar tambahnya ini, angka tambahnya ini itu selalu sama dengan selisih fair value mereka. Paham ya? Memang seyogianya atau seharusnya gini, jadi kan fair. Jadi kita mau tukar, kita punya lembaga independen atau pasarnya, punya saya sekian, punya Anda sekian. Misalnya kalau selisih 2 juta, ya siapa yang selisih itu tambahin 2 juta. Jadi fair. Ya, makanya disebut fair value, nilai wajar. Karena di sini kan 3.000 dari 95 kurang 92 nih, mereka fair 3.000. Maka hasil pencatatan harga perolehan aset yang ditukar yang baru itu jadinya selalu sama dengan angka fair value punya lawan transaksi. Tapi kita catatnya nggak dari situ, tapi dari yang punya kita 92 ditambahin sama 3.000 trade. Nah, yang jadi pembeda itu kalau trade-in-nya itu tidak sama dengan selisih fair value. Tapi kita tetap nyatatnya harus seperti ini. Angka asetnya adalah ini. 95 dapat dari mana? 92 fair value asetnya Holyfield itu sendiri yang dia mau tukar ditambah trade-in value atau cash yang dia bayar, yaitu 3.000. Maka 95.000. Oke. Kita catat 95, accumulated depreciation udah tahu harusnya loss mesin cash. Ya, ingat ya, the beauty of journal, it must be balanced ya, debit and credit. Sini kreditnya pakai dalam kurung, jangan bingung, sama aja ya. Oke. Kalau Liston gimana? Liston, nah dia punya fair value 95, NBV-nya 85, berarti dia punya gain 10.000. Oke, dia punya gain 10.000, maka jangan lupa, nah dia punya, bagaimana dia mencatat nilai aset yang baru yang dapat hasil tukar. Nah, fair value dia kan 95. Ya, jadi 92 itu sama ya, bukan punya Holyfield langsung diambil, tapi punya dia 95, terus dia ketambahan uang 3.000. Berarti 95 dikurangin 3.000. Jadi aset capitalize-nya 92.000. Makanya di sini dia catat debit 92. Ya. 92, multi depreciation sama yang punya lama dia 75, missionary, cash dia terima ya. Sini sebelah kiri, sebelah Holyfield kurang, berarti kan di Liston nambah. Nah, ini nih, gain on exchange-nya dicatat 10.000. Ya, kenapa dicatat? Karena dia memiliki commercial substance. Jangan lupa. Oh, kalau nggak punya commercial substance gimana? Nah, ini berarti ini nggak ada. Mengurangi nilai ini. Oke. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal, jadi akuntansi itu sangat amat hati-hati dalam kita mencatat overstated asset maupun laba ya. Jadi sangat hati-hati gitu, jangan sampai salah treatmentnya sehingga menyesatkan pembaca laporan keuangan, penganalisan dan segalanya. Jadi sesat atau bias ya. Oke, gimana kalau yang Greeley? Oke, yang Greeley ini kayaknya unik nih. Yang Greeley ini in addition, Holyfield contact Greeley Corporation, a dealer in mesin. Oke, jadi yang ini dia bukan sesama user mesin. Yang kali ini dia itu dealer. Ya, to obtain a new machine, Holyfield must pay 93.000 in addition to trade. Oke, jadi tambah itu kan nggak selalu nih sesama pengguna mobil atau pengguna mesin ya, tapi juga bisa ke dealernya. Jadi kadang dealer itu kan terima ya, kalau kita mau jual mobil bekas kita beli mobil barunya, kan ada tuh program tukar tambah ya dari dealernya itu sendiri. Nah, makanya gimana nih? Nah, dia punya mesin cost 130, fair value 185. Oke. Nah, ini kan dari sisi Greeley ya. Dari sisi Greeley. Ingat, kalau pertukaran misalnya Holyfield sama Dorset kan mereka tidak masing-masing ini Holyfield nggak tahu nih Dorset punya mesin cost dulu belinya 120, akumulatornya 45, kan dia nggak tahu itu pembukuannya Dorset. Begitu juga Dorset tidak tahu punya Holyfield untuk mesin cost and accumulated depreciation karena itu catatan
akuntansinya perusahaan itu sendiri. Tapi kalau nilai fair value-nya mereka tahu, ya sama-sama tahu. Kan pasti Dorset mau tahu dong berapa nilai fair value-nya Holyfield. Holyfield mau tahu dong berapa nilai fair value-nya punya Dorset, sehingga mereka bisa mencapai kesepakatan, ya, terus berapa trade-in-nya dan lain-lain. Nah, kalau di sini Greeley dia 130, fair value 185. Berarti kan dia jualnya dengan harga 185. Karena kan Greeley nggak mungkin jualnya sesuai harga kos kan. Dia kan mau dapat cuan juga, mau dapat untung. Ya, dia untung 55. Nanti gimana nih? Nah, oke, dari sisi Holyfield, oke, kita catat mesin new 185. Tapi ingat 185 itu bukan nilai fair value-nya, tapi bukan nilai fair value dari punya Greeley, tapi dari yang punya kita sendiri 92 ditambah berapa yang harus ditambah. Dalam hal ini adalah 93.000 ya. Mas Pen. Ini sama juga ya, 185 kurang 92 kan 93. Mereka mengambil trade-in value atau nilai tambahnya itu 93.000. Jadi Mas Pay ini nama lainnya itu trade-in value. Jadi kalau kalian nanti di ICAEW ketemu kata trade-in value nggak bingung ya. Karena dulu saya sempat bingung itu apa maksudnya. Ya. Oke. Oke, 93. Maka 92 tambah 93 185 fair. Sama dengan punya Really harga jual dia. Dimasukin. Mulai depreciation, machinery old, loss in exchange udah dijelaskan ya. Terus cash berkurang 93. Ya. Gimana kalau dari sisi Greeley? Nah, dari sisi Greeley, jangan salah. Dia kan dealer mesin. Dia dalam tanda kutip berarti dia menjual. Cuma menjualnya di sini, dia tidak terima 185.000 itu cash semuanya. Tapi sebagian dalam bentuk barang. Jadi kan namanya juga tukar tambah. Jadi di sini cash dia terima 93 karena si Holyfield nambah ya. 93. Lalu inventorius 92 ya. Inventorius ini apa? Kenapa dicatat inventory? Kenapa nggak catat mesin? Karena kan dia jualan mesin. Jadi mesin ini bukan dia pakai. Kecuali dia memang pakai, itu berarti jadi aset tetap. Kalau ini dia akan jual lagi, berarti jadi inventory. Nah, seperti yang video kemarin saya bahas ya. Jadi akuntansi itu lihat dulu. Jangan mentang-mentang mesin, catat di fixed asset. Tapi lihat dulu tujuan penggunaannya. Oke? Di sini 92, dia langsung ambil nilai fair value-nya dia. Ya, nilai fair value-nya si siapa? Holyfield. Pada sales 185 ya. Jangan lupa COGS pada inventory 130. Berarti di sini dia dapat untung kan seperti yang tadi kita hitung ya. Dia dapat untung 55.000. Oke, semoga jelas. Jadi beberapa poinnya yaitu kalau kita ringkas ya, ringkasan satu, masing-masing pihak tidak mengetahui cost and income dari aset yang ditukarkan. Dan aset tetap lawan transaksi. Ya. Terus dua, gain or loss dihitung dari fair value aset perusahaan dikurangi NBV, net book value aset perusahaan. Jadi bukan, nah ini yang common mistake adalah fair value aset perusahaan kita PS fair value aset perusahaan lawan transaksi. Ya, ini saya ganti asetnya fixed asset lah ya, FA ya. FA kan fixed asset, walaupun sekarang oleh PPI lebih masih oke pakai kata fixed asset. Oke, jadi hati-hati ya, gain or loss-nya itu bukan selisih dari dua fair value kayak gini. 9269, misalnya 9269, maka loss-nya segitu bukan, tapi loss-nya itu adalah fair value daripada asetnya Holyfield sendiri versus net book value dari asetnya Holyfield itu sendiri. Ya. Nah, terus selisih fair value itu, selisih fair value tersebut adalah untuk kedua perusahaan mendiskusikan atau apa perusahaan melakukan trade in value. Atau bahasa
Kitanya itu tukar tambah. Jadi tambahnya berapa? Ya. Lalu nilai harga perolehan atau cost of new asset FA hasil tukar itu adalah fair value ya FA atau fixed asset perusahaan kita ditambah atau dikurangi trade-in value-nya. Ya, jadi kayak contoh yang ini nih. Ini kan 95, jadi nilainya ini 95, bukan dari fair value-nya si Liston, tapi 92 ditambah dia harus tambah bayar 3.000. Nah, oke, 5. Atas nomor 2. Ya, atas nomor 2, gain or loss, dilihat apakah memiliki commercial substance atau tidak. Jika iya, jadi gini, supaya kalian gampang, atas nomor 2, gain or loss, dilihat apakah memiliki commercial substance atau tidak. Kalau loss, sudah pasti dicatat langsung loss. Baik ada atau tidaknya commercial substance. Nah, jadi seperti ini kan, dia itu loss pasti selalu dicatat loss. Ya, ini juga loss 6.000 sekalipun ada commercial substance kan. Nih, ada commercial substance sesuai soalnya, dia tetap catat sebagai loss. Oke. Ya. Tapi kalau gain, nah ini. Kalau ada commercial substance, maka dicatat gainnya. Kalau tidak ada commercial substance, maka gainnya di-defer ke nilai aset. Nah, dalam kurung mengurangi nilai aset, nilai FA yang baru. Hasil tukar. Ya, jadi itu contohnya adalah si Winston. Di sini dia catatnya nggak 92 asetnya, ya, tapi 81. Kenapa? Karena gainnya ini dikurangi. Kenapa? Karena tidak memiliki commercial substance. Mana tadi saya ya, karena tidak memiliki commercial substance. Ya, dicatatnya 81, ya, gitu. Oke, seperti ini ya. Nanti ada coba pelajari lagi, atau kalau masih bingung ulangi lagi video di ulangi beberapa menit sebelum atau 10 menit sebelum. Oke, ini masih ini nggak bisa di pause ya, harus stop. Oke, itu tuh exchange. Semoga ada paham. Kalau misalnya masih nggak paham, coba ulangi lagi videonya. Tapi kalau masih memang nggak paham, diskusi sama temannya atau minggu depan dicatat pertanyaannya, ditanya. Ya, walaupun kita agak ngejar jam tayang sih kalau kita lihat ini kita ya. Bahan pertemuan kita ini cukup padat. Silakan nanti ditanyakan. Oke. Sekarang coba kita masuk untuk calculation of depreciation and revaluation. Tapi di sini depreciation-nya kita akan ulik sedikit aja, ya. Tapi untuk tidak secara detail karena di pengantar akuntansi kan sudah dijelaskan ya cara untuk menghitung depresiasi. Nanti lebih ke revaluation, impairment atau penurunan nilai dan revaluation. Ya. Oke, supaya
nggak kepanjangan, mungkin saya cut dulu di sini, nanti ada video yang ketiga. Ya, terima kasih semuanya sudah menyimak. Ya, kita ketemu lagi di video ketiga.